Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 222 dengan tema haid dan hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayas'alunaka 'anil makhid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil makhid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayas'alunaka lan bakal takon sapa ing sira Muhammad anil makhid saking perkarane makhid atau haid. Qul dawa sira Muhammad wa utai haid iku adzan reget kotoran. Fatazilu mongko padha nyingkira sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon fil makhid ing dalem nalikane haid. Wala taqrabuhunna lan aja padha marek sira kabeh ing nisa khatayat hun sehingga sesuci sapa nisa wadon. Fa idza tatahharna mongko nalikane wis sesuci sapa nisa faktuhna mongko nakana sira kabeh ing nisa wadon. Min haitsu amarakum saking dalem endi nggon perintah ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Innallaha sadune Allah Ta'ala iku yuhibbut temen sapa Allah temen at-tawwabina ing wong kang padha tobat wa yuhibbun temen sapa Allah al-mutatahhirina ing wong kang padha sesuci kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 222 dengan tema haid dan hukumnya dengan subtema yaitu peraturan tentang kehidupan suami istri, terutama dalam keadaan si istri itu mengalami masa haid. Sebelumnya kita membahas masalah apa arti al-makhid atau haid. Al-makhid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita setelah mencapai umur balik dan memproduksi sel telur. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma lelaki, maka sel telur tersebut akan membusuk dan rusak. Ya, akhirnya keluar dalam bentuk darah haid. Sebab turun-turunnya ayat ini yang sudah disebutkan dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, bahwa orang Yahudi apabila istrinya sedang haid, orang Yahudi itu tidak mau makan bersama, tidak mau.
dan tidak mau serumah dengan istrinya, ya tidak mau. Maka seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tanya pada Rasulullah, ya Nabi, gimana orang-orang Yahudi kalau istrinya haid, suami itu tidak mau serumah, tidak mau makan bersama, bagaimana itu? Nah, maka turunlah ayat ini, yaitu ayat 222 surat Al-Baqarah. Kanjeng Nabi bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu boleh kamu perbuat dengan istrimu yang sedang haid selain bersetubuh. Ya, makan bersama boleh, tidur satu rumah boleh, tidur dekat dengan istri boleh, asalkan tidak bersetubuh. Ya, tidak boleh tidak sampai bersetubuh itu. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat ini dijelaskan tentang haid dan sikap menghadapi perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Nah, apa arti darah haid? Apa definisi haid, darah haid? Darah haid adalah sel-sel telur yang lemah akibat tidak dibuai yang keluar dari rahim perempuan tiap-tiap bulan. Paling cepat sehari semalam. Lamanya itu paling cepat. Dan biasanya itu 6 atau 7 hari yang biasanya. Dan yang paling lama 15 hari. Nah, di sini bermacam-macam sikap orang dahulu, zaman dahulu terhadap perempuan yang haid, istrinya yang haid. Contohnya orang Yahudi itu sangat keras sikapnya itu, terlalu keras itu. Kalau punya istri dalam keadaan haid, suami itu loh tidak mau bergaul dengan istrinya yang haid, tidak mau makan minum bersama, tidak mau bersama-sama serumah, bahkan tidak mau menyentuh perempuan haid itu. Karena apa? Kulitnya dianggap najis. Masya Allah. Masya Allah. Terlalu itu. Tapi lain halnya dengan orang Nasrani itu. Orang Nasrani sikapnya lain lagi. Orang Nasrani itu kalau istrinya haid, biasa saja kok. Tidak ada perbedaan antara istrinya haid atau tidak ada masalah. Jadi berhubungan intim, bersetubuh itu bebas. Berbahasa hatinya itu kan tidak sama dengan orang Yahudi itu. Nah, orang Arab pada zaman jahiliyah itu sama saja sikapnya dengan orang Yahudi. Jadi orang Arab zaman jahiliyah ya sama orang Yahudi. Istrinya haid ya tidak mau serumah, tidak mau makan bersama, menyentuh kulitnya tidak mau, apalagi mencium tidak berani. Nah, agama Islam, syariat agama Islam melarang suami menggauli istrinya yang sedang haid, maksudnya bersetubuh, jima. Itu dilarang menurut syariat Islam. Mencium, makan bersama, nggak apa-apa. Nah, menurut ahli kedokteran atau ahli kesehatan, itu sudah banyak menerangkan tentang bahaya bersetubuh dengan perempuan atau istri yang haid. Memang itu berbahaya betul, ada akibatnya yang tidak baik. Pada akhir ayat menerangkan bahwa Allah sayang sekali kepada orang yang mau bertobat dari kesalahannya, dan Allah sayang sekali kepada orang yang selalu menjaga kebersihan. Ya. Masa haid pada wanita dewasa terjadi saat indung telur yang tidak dibuai dikeluarkan dari tubuh. Karena tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim yang semula sudah dalam keadaan siap menerima pembuahan akan berkontraksi. Nah, dengan kontraksi ini maka indung telur yang tidak dibuai akan dibuang keluar,
bersama dengan darah yang dikeluarkan dari urat darah rambut yang pecah. Setelah telur dan darah keluar, tubuh akan mengulang kembali proses pematang indung telur. Semua proses ini diulangi terus menerus pada periode waktu tertentu, yaitu setiap bulan. Indung telur baru dibentuk, hormon yang sama juga dikeluarkan. Semuanya dalam waktu yang sama juga. Dengan demikian, wanita mempunyai waktu tertentu yang betul-betul siap untuk dibuahi. Apabila pembuahan terjadi, ya, pada pola haid yang berputar secara terus-menerus akan berubah. Terjadinya kekosongan di dalam rahim hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan anatomi kandungan. Itu menggunakan peralatan yang canggih itu. Akan tetapi ternyata perubahan yang hanya dapat diungkapkan oleh ilmu pengetahuan modern itu telah diungkapkan dalam Al-Quran yang artinya demikian. Allah mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisi Allah, di sisinya Allah. Di ayat di atas berbicara mengenai terjadinya masa haid. Itu bahas masalah proses terjadinya masa haid. Pada permulaan masa haid, lapisan mukus atau disebut lendir yang melapisi dinding rahim yang disebut lapisan endometrium itu setebal 0,5 mm. Oleh pengaruh hormon yang dikeluarkan oleh indung telur, lapisan ini akan menebal menjadi 5-6 mm. Lapisan inilah yang kemudian dibuang saat telur tidak dibuahi. Ya. Sebagaimana dapat dilihat pada ayat di atas, penebalan dan terkelupasnya lapisan di dinding rahim itu diekspresikan, yang itu sudah disebut dengan terjemahan shrinking dan swelling. Itu bahasa Latin, bahasa luar. Insya Allah besok dilanjutkan ayat 223. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.